sudah bandingkan antara dua tokoh ini dalam menceritakan Ba'alawi, antara Bahauddin Al-Janadi dengan Taqiyuddin Al-Makrizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas bagaimana para sejarawan dalam mengambil sumber-sumber informasi yang kemudian dituliskan di dalam sejarahnya. Karena memang kalau berbicara sejarah itu pasti akan erat kaitannya dengan sumber yang dia jadikan sandaran. Bahkan banyak orang mengatakan bahwasanya la tarikh bidun masadir. Tidak ada sejarah yang tidak bersandarkan kepada sumber. Oleh karenanya, dalam sejarah itu kenapa hal yang sangat penting itu adalah data-data primer atau data sezaman di mana seseorang itu menyaksikan sebuah kejadian yang kemudian dia tulis dalam sebuah kitab atau dia catat dalam sebuah buku. Maka di sini para sejarawan mengatakan bahwa ada dalam sejarah itu ada sumber yang sifatnya primer dan ada sumber yang sifatnya adalah sekunder. Kalau dalam bahasa Arabnya, masadir awaliyah wa masadir tsanawiyah. Sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Nah tentu ketika kita mengaplikasikan hal ini di dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan kita, ulama-ulama sejarah kita, tentu dengan ini kita bisa membandingkan di antara dua data. Artinya ketika ada seorang sejarawan, dia itu menulis sebuah informasi, menulis sebuah kejadian, di mana kejadian itu berdasarkan atas sumber, misalnya dia mendapatinya dari informasi seseorang yang dia wawancarai. Dengan seseorang yang dia itu tidak menyebutkan siapapun yang menjadi informan kepada dirinya. Maka tentu yang lebih kuat dalam posisi ini adalah seorang sejarawan yang informasi yang dia dapatkan itu melalui sumber yang terpercaya. Maka dalam pengaplikasiannya seperti yang misalnya dalam status nasab Ba'alawi itu itu kita membandingkan di antara dua tokoh. Misalnya seperti tokoh Bahauddin Al-Janadi di dalam kitabnya As-Suluk, yang di situ beliau membicarakan tentang beberapa tokoh-tokoh Ba'alawi, di antaranya adalah Ali bin Muhammad bin Jadid, kemudian Abdul Malik bin Muhammad bin Jadid, kemudian Aba Marwan yang disebut di dalam As-Suluk sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi, kemudian Ali bin Ba'alawi, dan seterusnya. Dimana dalam kitab As-Suluk itu tidak sedikit pun menyebutkan sumber apa saja yang beliau jadikan sebagai informasi yang beliau dapatkan, yang kemudian beliau tuliskan di dalam kitab As-Suluk. Nah, sementara Al-Makrizi dia ketika berada di Mekah pada tahun 839, dia bertemu dengan seseorang yang terpercaya yang namanya Abu Buraik, yang kemudian dia menceritakan bagaimana kondisi yang ada di Hadramut dan tokohnya siapa-siapa saja. Nah tentu dalam hal ini yang lebih terpercaya itu adalah informasi yang disampaikan oleh Abu Buraik, oleh Al-Makrizi di dalam kitabnya Fathul Gharibah min Akhbar Wadi Hadramut Al-Ajibah, daripada informasi yang disampaikan oleh Bahauddin Al-Janadi di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama wal Muluk. Nah, sehingga hal ini menjadi sebuah pandangan bagi kita ketika kita ingin mengetahui bagaimana status dari nasab Ba'alawi melalui dua tokoh sejarah ini, melalui dua sejarawan ini antara Al-Makrizi dengan Bahauddin Al-Janadi. Nah, kembali kepada teks yang disebutkan oleh Al-Makrizi, di mana di sana jelas ketika Al-Makrizi menyebutkan dua tokoh dari Ba'alawi yang diantaranya adalah Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Alawi, atau Ba'alawi. Kemudian ada Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, yang kemudian di situ oleh Al-Makrizi itu disebutkan sebagai min Arabi Hadramut, dari orang Arab biasa Hadramut. Nah, kemudian sumbernya itu sumber sezaman. Karena memang Abu Buraik saat itu masih hidup. Dan penulisan kitab ini At-Turfatul Gharibah itu ditulis di mana Ibrahim
bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi itu juga masih hidup, ya, dan beliau mendapatkan informasi itu dari Abu Buraik. Nah, sehingga tentu ini adalah salah satu data, salah satu informasi yang disuguhkan oleh Al-Makrizi kepada para pembaca, bahwa informasi ini memang memiliki sumber yang terpercaya, yaitu dari Al-Makrizi. Al-Makrizi mendapatkan informasi itu dari Abu Buraik, yang kemudian beliau itu langsung mendapatkan informasi dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Tentu hal ini sudah saya jelaskan pada konten yang sebelumnya, ya, sehingga para pemirsa barangkali ingin mengetahui apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu bisa disimak pada konten-konten yang sebelumnya. Nah, sementara untuk data yang disuguhkan oleh Bahauddin Al-Janadi dalam kitab As-Suluk, misalnya ketika beliau menceritakan tentang Ali bin Muhammad bin Jadid, di mana Ali bin Muhammad bin Jadid itu menyebutkan silsilah nasabnya. Ya, untuk versi cetak silahkan Anda silahkan buka di halaman 135 jilid 2 dari kitab As-Suluk. Ya, di mana di sana, ya, Al-Janadi itu menuliskan wa qad inqada dzikru ahli ta'is min fuqaha'iha wa ahbabtu an ulhiqa bihim alladziina waruduha wa darasu fiha wa hum jama'atun minat tabaqatil ula minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, dan seterusnya. Ya. Di mana di sini menyebutkan versi lengkap dari nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid yang bersambung kepada Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Nah, hanya saja di situ tidak menyebutkan beliau mendapatkan informasi ini dari mana. Lantaran mengingat bahwa Ali bin Muhammad bin Jadid ini meninggal pada tahun 620, dan ada yang mengatakan meninggalnya itu pada tahun 630. Nah, sementara Bahauddin Al-Janadi itu tentu tidak mendapati secara langsung Ali bin Muhammad bin Jadid, ya, yang menyebutkan nasabnya secara lengkap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika kita bandingkan di antara dua data, antara datanya Al-Makrizi, Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Makrizi, yang wafat pada tahun 845 Hijriah, kemudian dibandingkan dengan datanya Bahauddin Al-Janadi yang wafat pada tahun 732, yang tentu Bahauddin Al-Janadi tidak mendapati Ali bin Jadid secara langsung, sehingga dalam contoh ini data yang lebih terpercaya itu adalah data yang disuguhkan, yang disampaikan oleh Al-Makrizi. Artinya, ketika Bahauddin Al-Janadi itu menyebutkan silsilah nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid yang diklaim oleh Ba'alawi sebagai saudaranya, bersambung kepada Rasulullah SAW melalui Ahmad bin Isa, tapi tanpa ada sandaran, tanpa ada referensi, ya, tanpa diperkuat dengan sumber, dibandingkan dengan data yang bersumber, ya, yang disuguhkan oleh Ahmad bin Ali Al-Makrizi dalam kitabnya At-Turfatul Gharibah, yang menceritakan tentang keluarga dari Ba'alawi seperti Ibrahim dan Umar, yang keduanya adalah anak dari Abdurrahman Asgaf, ya, bin Muhammad Muladawilah, yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini hanyalah dari keluarga Arab, Hadramut. Nah, tentu hal ini ketika seseorang itu memegang ataupun menjadikan atau mengaplikasikan ilmu sejarah, maka tentu yang dia pegang itu atau yang bisa menjadi sebuah data yang kuat itu bagi dirinya adalah datanya Al-Makrizi, lantaran Al-Makrizi menyebutkan dalil, bahkan menyebutkan sumber yang beliau dapatkan, yang kemudian beliau tulis dalam kitabnya. Di mana Al-Makrizi mendapatkan informasi ini dari Abu Buraik, dan Abu Buraik langsung dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Sehingga hal inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa dalam ilmu sejarah itu harus berdasarkan atas sumber. Dan ketika seorang sejarawan itu tidak menyebutkan sumber yang dia jadikan sebagai sandaran, maka tentu data yang dia suguhkan di dalam kitabnya itu perlu dikaji ulang. Dan data Al-Makrizi tentu dalam persoalan ini lebih kuat daripada data yang dimiliki oleh Ali bin Muhammad bin Jadid. Lantaran Al-Makrizi menyebutkan sumber, ya, yang beliau dapatkan, yang kemudian beliau tulis di dalam
kitabnya. Ya, walhasil dari pertemuan kali ini atau konten kali ini, bahwa jika kita bandingkan antara dua tokoh ini dalam menceritakan Pak Alawi, antara Bahauddin Al-Janadi dengan Taqiyuddin Al-Makrizi, di mana Bahauddin Al-Janadi itu menyambungkan silsilah Ali bin Muhammad bin Jadid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Al-Makrizi hanya menyebut Pak Alawi sebagai min Arabi Hadramut. Ya, maka dalam hal ini yang lebih terpercaya datanya, yang lebih dipercaya informasinya itu adalah datanya Al-Makrizi, lantaran Al-Makrizi menyebutkan referensi secara langsung dari Abu Buraik, dan Abu Buraik langsung bertemu dengan Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.